selamat datang di podcast Master Guide Jemaat Klender ya Kak. Kita kedatangan tamu yang spesial nih ya. Spesial banget. Boleh diperkenalin dulu namanya, nama panjang, terus tinggal di mana, berapa bersaudara, boleh diperkenalkan dulu dari kakakmu. Oh ya, nama saya Mona Simbolon. Sekarang udah jadi Sematupang. Mona Simbolon Sematupang. Hobinya jalan-jalan. Oke. Ya, plus masak, bikin kue. Iya kakak ini pintar bikin kue. Oke. Ya tinggalnya sekarang di Pondok Gede. Ya. Oke, kalau dari abang boleh dikenalin namanya bang? Iya, nama saya aja berarti ya. Iya. Gitu. Nama Randy Sidarta Simatupang. Oke. Ya, terus kalau ditanya hobi, lebih suka ya menikmati alam sih, ya kan. Entah itu dengan bersepeda atau jalan kaki, terus tinggal bareng. Iya pastinya ya. Pondok Gede. Oke. Terus ya kita isi. Boleh deh kak tambahan makanan kesukaan. Iya, makanan Kakak suka kesukaannya masak. apa nih kira-kira? Kesukaannya kakak apa? Oh, sukanya saya kebab. Kebab. Oke. Kalau dari abang kira-kira Kebab apa Turki. sih? Oke. Kalau makanan lebih bebas aja sih, yang penting rasanya enak aja. Oke. Apalagi masakan Isi-isi istri ya. Iya. Semuanya Gitu, enak. semuanya enak. Oke. Sekarang dari orang tua nih, kan kita kenal dari Jemaat Klender ini biasanya orang tua dari Kamona ya. Mungkin boleh dikenalin dan juga abang gitu. Siap. Dari Ya pastinya Jemaat Klender udah tahu ya. Orang tua saya Pak Simbolon dan Ibu Simbolon. Oke. Terkenal ya. Nggak terkenal sih, cuman pada tahu aja. Bukan artis soalnya. Beda tipis. Oke. Kalau abang? ya orang tua ya ini jarang terekspos lah ya. Iya. Jarang terekspos. Maksudnya ya karena emang gitu lah ya. Nama ya Pak Simatupang. Mama saya itu orang Sunda Jawa, Oke. tapi udah diadati jadi Gultong. Oh, oke. Orang tua kakak bersaudaranya berapa? Iya. Hanya dua, punyanya abang. Oh ya. Abang aja David Simbolon. David sama kakak. Oke, kalau abang? Dua bersaudara. Saya tuh tiga bersaudara, saya tengah. Maksudnya di atas ada kakak, di bawah ada saya cowok satu. Oke. Berarti kakak anak perempuan satu-satunya. Iya, betul. Itu kalau kita tuh kan lebih dekat sama siapa nih, kakak atau mama? Nggak deket dua-duanya. Kenapa? Biasanya kan kalau cewek itu lebih deket sama bapak gitu kan, lebih dibantu bapak kemana-mana, diantar atau misalnya curhatnya sama bapak atau sama mama gitu. Kalau curhatnya gimana? Kenapa nggak suka? Kenapa nggak suka dua-duanya atau nggak deket dua-duanya? Karena saya udah mandiri dari Oh, dulunya. oke. Jadi kalau curhat nggak ada curhat sama sekali. Oh, jadi kalau misalnya lagi deket dulu mungkin pas pacaran sama abang, Ma aku ada lagi masalah nih atau aku lagi deket nih sama si A, si B gitu, masa nggak ada cerita-cerita? Enggak sih, nggak ada. Terus sudah, soalnya kita juga LDR gitu, long oke. distance relationship ya. Luar biasa ya. Jadi jadi waktunya kebanyakan hanya depan laptop aja. Oh, oke. Dulu kan WhatsApp jarang banget. Ya, FB-an ya masih DM, oke, lewat messenger ya. Oke, sekarang aku mau tahu nih Kak, dari segi pendidikan ya, pendidikannya si Kamona ini dari kecil boleh diceritain dari TK, SD sampai kuliah gitu atau S1, S2-nya boleh Kak? Oh ya, dari TK itu di Advent juga. Saya sih dari kecil di Advent ya, di Jaga Sampurna, tapi sekarang berganti namanya Dharma Putra Iya. Advent. Nah, lalu itu sampai TK dan SD, SMP-nya lalu pindah ke Advent Salemba. Nah, habis dari SMP saya langsung pindah ke Advent Filipina. Oke. Nah, dari situ saya hampir 5 tahun, 5 atau 6 tahun kalau nggak salah di sana, ya udah baru balik ke Indonesia. Oke, berarti S1 ya? S1, S2-nya belum. Oh, Bachelornya nanti. Oke. Nah, mungkin kan ini dari TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah udah diceritain nih ya. Nah, kita sekarang mau kulik nih masa-masa pacaran sampai akhirnya nikah ya. Kira-kira kalau masa pacaran ini apakah Bang Randy ini
bener-bener pacar pertama dan langsung nikah, atau sebelumnya pernah ada jajak pacaran dengan yang lain? Ini ke saya atau Ke Kak Mona? Oh, kalau saya nggak, ada beberapa sebelum abang ini. Jadi ya kita deketnya waktu ketemu di Dufan. Oh, oke. Ya, ceritanya ketemu di Dufan. Itu waktu reuni zaman SMA? Oh, reuni SMP. SMP. Nah itu, jadi baru ketemunya di situ, ya udah saling nggak tahu itu nomornya dari mana. Oh, kenal-kenalan tanya nomor ya? Ya gitu deh, jadi oh, ya. Jadi ya memang agak lama ya jarak jauhnya pacarannya. Berapa lama kira-kira Sekitar pacarannya? 9 tahun. Sama plus Pas LDR? nikah itu 10 tahun lah. Oke, Ah, 10 tahun. pas genap. Sampai akhirnya nikah ya? Iya. Oke, 10 tahun. Ya, jadi ya kita mengambil pendidikan dulu lah, gitu kan. Oke. Selesain pendidikan dulu walaupun Ya, saling jauh-jauh. dukung ya. Iya. Oke, luar biasa nih. Kira-kira selama pas pacaran ada nggak sih yang abang kesel sama kakak ini gitu? Apalagi LDR ya, apa kira-kira ada perasaan males nih aku jarak jauh kayak gini, terus mungkin komunikasinya kurang atau gimana saat pas pacaran? Kita kulik dulu nih masa-masa pacaran ya. Masa pacaran ya biasa aja sih, namanya kita juga ya ambil pendidikan aja dulu, tapi ya sambil deket lah gitu. Maksudnya temen dekat gitu. Kalau abang kira-kira gimana sih pas masa pacarannya sama Kak Mona ini gitu? Beuh. Terus bisa suka dan bisa akhirnya nikah, milih Kak Mona ini jadi pasangan hidupnya bagaimana sih? Panjang sih ceritanya ya. Gak apa-apa, Gitu ya. durasinya panjang kan ini ya? Kenapa ya? Iya dari awal sih memang udah ada interest ya kan Oke. dari masa-masa SMP, SMA gitu kan. Terus kita sempet jauh, tapi di situ ngerasa kayak ya cocok aja Emang gitu. Sebelumnya dikenalin Tujuannya sama ya. temen atau? Ya itu Enggak, yang kita satu ketemu SMP juga. Oh, satu satu SMP, SMP, oke. cuman Ada kita temen yang- beda kelas. Iya. Oke. Nah, cuman nggak tahu kenapa ya di reuni yang SMP itu ya kita ketemu ya gitu lah. Oke. Mau jalan, klik. Oke, Ini kan tadi katanya 10 tahun, hampir kurang lebih lah 10 tahun. Pernah nggak Kak di hubungan selama itu pernah berpikir kayak nyerah? bosen ya, Nah, bosen ya, biasanya bosenan lah. nih gitu Pilihan- kan, apalagi pilihan LDR aja gitu lebih- ya. lebih oke nih, pernah nggak gitu dari kakak dulu? Enggak sih, nggak ada pikiran seperti itu. Oke, santai gitu. Karena santai Bawa juga ya. semua aja. Oke, sama abang? Sama, soalnya ya itu karena kebanyakan jauh, total 7 tahun. 7 tahun. Iya. 7 tahun. 7 tahunan. Hebat banget sih. Iya, kuat berarti ya imannya ya. Padahal kan mungkin banyak nih ada cewek yang cantik atau cowok yang cantik, bagus gitu ya kan, ganteng. Oke. Lalu kita sekarang kulik dari segi anak ya, dari Honggo nih kan udah punya satu Honggo. Kira-kira ada nggak sih sebelum pas pacaran, menikah, udah punya anak apa yang nggak terrealisasi gitu, misalnya nanti dulu lah sebenarnya pengen punya anaknya 2 tahun lagi kira-kira, atau ternyata udah pengen punya anak dan puji Tuhannya dikasih anak gitu. Ya dari sejak nikah kan memang kita juga kerjanya agak jauh juga ya. Kayak abang ini juga di Bang Randy tuh di Sumatera ya kan. Jadi itu sampai setahun lebih ya. 1,5. 1,5 tahun di Sumatera. Nah waktu itu ya sekitar 7 bulan sebelum nikah itu ya agak gini lah. 7 tahun setahun ya. Setahun setelah nikah ya. Ya maksudnya udah program dulu kah atau Oh, iya, gimana? iya. gitu. Jadi ya setahun setelah nikah itu ya memang kita ya belum dikasih juga gitu kan, karena memang jaraknya jauh, pekerjaannya jauh, jarak lokasinya, dan baru ada tuh setelah 1 tahun 7 bulan baru ada. Kita tunggu anak. Oke, puji Tuhan ya akhirnya punya anak, ada dikasih Honggo ya. Nah, kira-kira ada planning lagi nggak untuk menambah anak 2, 3 atau 11 gitu kayak Gen Halilintar ya kan? Kalau 11 ntar Kira-kira ada planning? kalau nambah sih ya pengen,
cuman ya itulah kita tetap berdoa aja. Iya, oke. Semuanya Tuhan yang berikan. Oke. Ada rencana nggak Kak, kira-kira berapa? Iya. Ada rencana? Udah targetin 2 atau 3 kah? Kalau saya sih cukup 2 ya, cuman ya Atau abang mungkin ada udah 3 planningnya. Baik sih. Bisa. Oke, selanjutnya nih, kan Presiden Joko Widodo udah bilang jangan boleh Banyak-banyak. banyak-banyak. Pokoknya 3 tahun. Jaraknya ya. Jaraknya 3 tahun. Oke, selanjutnya nih Kak, sebelum ada Honggo, pernah nggak Kakak kayak pikir nanti kalau aku punya anak, pengen begini deh anakku, pengen begini deh. Iya, Sekarang udah ada tetapin. Honggo, terlaksana nggak itu Kak? Atau ada yang belum? Nggak ada pikiran sih, jadi ya terserah aja ntar kalau anaknya mau jadi apa ya. Oke. Kalau abang mungkin apa udah ada planning nanti saya punya anak saya mau jadi guru, dokter atau apa gitu. Terlepas Honggonya mau atau enggak nanti Iya. setelah besar dari orang tua aja. Rencana sih pasti kita akan menyiapkan yang terbaik ya untuk anak. Ya, kita siapkan jalan yang terbaik. Nah. Ya. Karena Cuma cita-citanya kalau cita-cita sih kita nggak bikin apa ya, suatu ruang seperti itu, tapi yang jelas kita siapin networkingnya seperti apa, misalnya pertemanan seperti apa. Kita rencana lebih kayak gitu sih. Oke. jadi pilih sendiri sesuai Nah, iya. ininya dia. Mamanya mensupport ya sama bapaknya Iya. ya. Oke. Sekarang kita kulik nih pekerjaan atau aktivitas ya. Kita kan cuma lihat Kamona ini di gereja ya udah jaga Honggo atau misalnya sekedar suapin dan lain-lain gitu ya. Kita mau tahu nih aktivitasnya di rumah seperti apa sih gitu. Nah, kalau Kamona boleh diceritain kira-kira saat ini setelah sudah memiliki anak, sudah berkeluarga, apakah masih lanjut bekerja atau hanya menjadi ibu rumah tangga atau ada pekerjaan online di rumah sendiri, bisnis online atau seperti apa? Saat ini sih masih kerja, saya kerja di kantor hukum, Oke. tapi bukan pengacaranya. Iya. Nah, jadi masih tetap ya bekerja juga, tidak mengurus rumah tangga juga ya. Jadi kalau pagi ya pasti masak dulu. Oh. Jadi habis masak, saya berangkat kerja jam 10, nanti pulang jam 5. Oh, oke. Sama kayak pekerja ini ya, standarnya Iya. seperti itu ya. Honggonya bagaimana? Iya, Honggo saat ini ada yang jaga Kalau atau? sebelumnya kan sama omongnya dititip. Nah sekarang karena papanya juga udah di sini dan udah nggak apa sih namanya yang nggak kerja yang kayak kantoran, nah, udah berusaha sendiri ya jadi sama papanya. Oke. Nah, sekarang saya mau kulik dari segi suami atau si abang ya. Dulu sebelum pas menikah terus sudah berkeluarga, kira-kira abang targetin gak sih kayak kamu udah jadi istri aja, jaga anak, masak di rumah, jaga rumah, berbenah dan lain-lain, atau abang emang dari awal udah memperbolehkan ya udah kamu nanti kalau emang mau kita nikah kamu kerja lagi nggak apa-apa, seperti apa? Oh, dari MP. Iya. Biasanya kan ada suami maunya istrinya di rumah Iya, aja gitu kan. Betul. Sebenarnya sih pengennya seperti itu kan. Cuma kan nggak bisa dilarang kayak kalau Mama Honggo ini gimana ya? Nggak bisa kayak ya udah diem aja gitu. Oh, di rumah. oke. Sukanya banyak aktivitasnya gitu. Ah. Jadi biar nggak bosan ya udah kalau mau kerja gitu. Selain itu juga ya mungkin karena apa ya? Ya biaya hidup kan mahal ya. Iya, betul. Realistis aja Iya. ya kan. Mungkin ya belum saatnya mungkin sekarang. Iya. Mungkin kalau misalnya 5 tahun lagi udah settle ya udah why not. Oke. Nabung dulu, mumpung Sama-sama ya, berjuang Iya, sama-sama. saling Oke. support itu kuncinya. Oke. Nah, sekarang kita mengenai pengalaman nih, pasti kan banyak ya dari kecil sampai udah kita berkeluarga pun punya pengalaman-pengalaman unik yang entah senang atau sedih yang masih keinget nih sama Kamona. Kira-kira apa sih Kak hal yang unik yang masih Kakak ingat sampai sekarang gitu? Entah main gimana terus jatuh atau misalnya kepala Kakak nyangkut di pohon atau apa seperti itu gitu, boleh Itu lucu diceritain. tuh kalau ada. Ada ya mungkin Bang Randy sendiri udah menjadi keluarga saat ini nggak tahu gitu cerita itu gitu Yang lucu ya. yang masih Ya, paling sih berbekas. dulu ya karena cuman punya satu saudara ya, abang ya pasti kalau main sama dia juga. Main bakar sampah, guntingin spray, ya. Terus main lilin. Oke. Habis itu ya semua di itulah mainnya tembak-tembakan, main itu mobil-mobilan. Itu sih yang saya ingat. Jadi ngikut ya. Jadi ngikutnya main sama abang.
Oke. Jadi karena tetangga saya itu kan ada 2 laki-laki juga. Jadi saya kalau main hanya berempat nih. Berempat, saya perempuan sendiri ya udah ikut sama bertiga itu. Nanti ke pohon kecapi. Ngapain itu? Nangkep ya itu. Ini kecapi. Main itu ya ketapel ya. Oke. Nah, kira-kira dulu kan waktu dari sekolah ya, masa-masa sekolah sampai SMA itu ada nggak sih kakak ngalamin kayak dibully temen atau sakit hati sama temen waktu main gitu? Ada nggak yang masih kakak inget sampai saat ini, terus kayak kesel sama tuh orang, nggak mau aku ketemu sama orang itu gitu? Kalau dari apa ya, dari kecil sih enggak sih. Kebetulan udah nggak ingat lagi ya. Iya ya. Karena kalau kuliah aja sih, kuliah itu yang saya ingat sih sampai sekarang. Cuman ya nggak perlu lah kita sampai mendendam seperti itu ya. Yang saya ingat itu teman saya itu kan, kami orang Indonesia kan hanya 7 orang ya di sana, dan kebetulan kami tuh udah skripsi juga terakhir. Nah, namanya defense. Kebetulan teman saya ini bagian terakhirnya itu yang tentang hitung-hitungannya itu apa namanya, untuk defense-nya itu dia ada salah. Nah, kebetulan saya yang bantu. Nah, tapi di akhir dia selesai defense dan dapat nilai yang ya cukup lah, maksudnya memuaskan gitu ya bagi kita gitu. Dia nggak ada bilang makasih sama saya. Jadi setelah saya lihat dia defense juga, dia selesai defense, udah selesai, maksudnya udah tutup ruangan lah gitu ya. Kita keluar, ya dia ninggalin saya gitu. Nah, itu satu. Gak ada ucapan terima kasih ya. Itu aja. Itu satu aja sih yang saya ingat. Cuman yang lainnya nggak. Semoga aja temennya nggak dengar ini ya, podcast kita Kecil tapi kayak berbekas sampai tenang aja sekarang gitu ya. Ya pas lagi momen-momen pentingnya kita bantu. Mungkin kalau nggak ada Kak Mona di situ nggak tahu lagi mana nasibnya ya kan. Oke. Nah, Kak, kenapa sih kakak pilih kuliah atau mengemban pendidikan S1-nya itu di luar negeri, Kak? Kan padahal di Indo sendiri kan banyak nih universitas, entah negeri atau swasta. Nggak tahu ya, kepikirannya ke sana. Atau dukungan dari pacar atau dukungan dari orang tua kah yang harus kamu ke luar negeri kan gitu? kita pacarannya setelah saya di Filipina. Oh, oke. Jadi ya begitu, Kak. Jadinya ya kalau itu sih ada memang tahu dari, ada banyak sih yang kuliah di sana ya, namanya juga asal Filipina, banyak yang di sana. Ada teman yang kenalin gitu Kak, yang ngasih tahu. Iya. Bagus nih. Dibilang bagus enggak sih, cuman di sana ada yang bisa terima setelah SMP bisa ambil 1 tahun untuk akademinya aja, baru langsung lanjut ke kuliah. Boleh tahu jurusan apa tuh? Iya, Kalau jurusannya saya accounting. accounting. Di Indonesia banyak ya. Iya, makanya kenapa harus ke luar negeri gitu? Ya itu dia kan, kita harus mengemban 12 tahun ya di sini. Iya 12 Iya, tahun 12 ya. tahun. Nah, saya kan enggak SMA, jadi hanya potong 2 Langsung, tahun iya. maksudnya. Pengen nanya sih Kak, agak ini nih, agak naik sedikit sih ke atas sama Bang David, kan berdua nih. Pernah nggak ada kejadian sampai buat kakak kesel-kesalnya sama Bang David ini? Oh iya, saya pernah itu apa ya? Dia pacaran. Ya, pacaran. Oke lah pacarannya, cuman pas di gereja pacarnya ini bilang kok saya nggak selamat sahabatin dia gitu loh. Kakak yang nggak selamatin pacarnya. Iya, nggak salam dia lah maksudnya. Terus dibilang, saya nyampe rumah dibilangnya seperti itu, kok nggak salam, kamu harus minta maaf loh. Apa salah saya minta maaf. Nah itu satu, sampai kita berantem itu aja sih. Hanya di situ. Ya. Selain itu, kira-kira apa, kan berapa puluh tahun tinggal gitu kan sama-sama ketemu sampai akhirnya udah Deng, saya inget itu juga. tenang. Yang saya ingat tuh suka lihat dompet saya, kalau ada uang diambil. Lalu tetap kakak kasih atau enggak kakak tarik lagi tuh dompet? Ada yang ada yang diambil, ada yang ini juga dikasih. Oke. Ternyata ya ketahuan ya sedikit-sedikit. Nah itulah zaman ya waktu baru-baru kerja lah gitu. Iya.
Oke, kita karena ini master guide ya. Dulu kakak ikut master guide di Klender ya? Iya. Oke, siapa kak? Angkatannya siapa kalau boleh tahu? Waktu itu temen saya itu ibu pendeta Limbo, Oh iya, oke. Kamuna Lisasman Khalid, saya Preti juga ya? Enggak, aku di bawah kakak. Oh Kak Ana, Iya, Kak sorry, Ana. Kak Ana. Oke, waktu kelas master guide kan kita 1 tahun ya di Klender ini. Kira-kira apa sih hal yang berkesan gitu? Apalagi kayaknya partner teman-teman kelasnya ini unik-unik gitu kan, lucu-lucu. Apa sih yang paling berbekas di kakak sampai saat ini ikutin kelas master guide di Klender? Yang berbekas itu karena siapa ya pembinanya tuh Bang Roy Simbolon ya, dan agak keras gitu. Jadi kita ngedumelnya di belakang dia. Maaf ya Bang Roy. Hal apa nih kak yang buat kakak sampai kesel misalnya? Oh lari ya 10 km. Itu Harus ya itu ya. ya itu. Nah itu ya itu yang berkesan dan apa ya? Yang lainnya Entah mungkin dari teman-temannya gitu, ada yang lucu kah atau ada hal yang unik yang terjadi waktu ngikutin kelas master guide atau perkemahan gitu. Iya yang perkemahan itu kita hujan-hujan ya. Pakai apa itu namanya? Jas hujan. Mana jas hujan saya robek ya. Dingin-dingin kena hujan disuruh baris berbaris sama pembina. Tendanya juga bocor, ya begitulah. Tapi ya lucu sih kalau diingat-ingat. Masih terkenang ya sampai saat ini. Di kelas kan kakak setelah kelas master guide akhirnya ngajar ya di adventurer. Itu emang kakak dulu menjiwai suka anak-anak mengajar anak-anak yang kecil atau emang dipilih nih sama pembinanya dulu sama Bang Roy? Kamu harus ngajar adventurer ya gitu atau seperti apa? Waktu master guide sih belum ya. Belum ada untuk ngajar adventurer dari pihak gereja karena ya mungkin gapnya tuh angkatan kita tuh agak jauh ya. Jadi setelah dari terakhir siapa ya adventurer lupa saya yang direktur adventurernya jadi nggak ada penerusnya. Jadi pilihan terakhir gitu ya. Pilihannya iya jadi kebetulan saya gitu. Kira-kira dari segi abang sama abang deh dari segi abang ada nggak sih hal yang masih abang kurang tahu mengenai Kak Mona ini gitu sampai udah menikah ini yang perlu iya Yang masih penasaran mungkin. Kayaknya sih udah nggak ada ya. Udah banyak lah yang dulu pas pacaran itu yang suka ngambek itu dari siapa nih? Dari Kak Mona atau abang yang suka ngambek gitu? ganti-gantian sih. Iya. Yang suka marah duluan gitu. Terus yang biasanya kan cowok itu gengsi marah minta maaf ya. Yang lebih cepat minta maafnya siapa nih? Terus saya. Bener kah? Coba boleh diklarifikasi. Biasanya tuh kita tuh sebelum sahabat atau memasuki sahabat udah maaf sih. Iya. Misalnya kan marahan nih, lihat tanggal kah atau lihat hari? Misalnya kan marahannya di Senin ya, masa nggak mungkin pas udah mau sahabat baru udah minta maaf atau misalnya pernah nggak marahannya itu sampai 1 minggu atau 1 bulan nggak? 1 bulan sih kayaknya. Kalau 1 minggu kayaknya. Iya sampai pokoknya sampai hari sahabat deh. Sebelum hari sahabat. Karena mending kalau bisa sahabat saya berarti hari Kamis. Yang suka mancing emosi atau marah itu siapa kira-kira? Mancing emosi. Karena kan kita emang jauh-jauhan juga Jauhan sih, jadi bukan yang kayak iya. masalah komunikasi atau gimana. Tapi ya gimana ya? Ya kalau dia lagi pergi sama temennya ya pergi gitu. Saya Misalnya kan nggak ngabarin gitu kan, kakak entah langsung marah kah, gimana? Oh itu biasanya saya sih. Ya. Oh iya, yang suka Terus siapa nggak temennya ngabarin ya. Iya. Oke. Mengenai Bongo nih kak, ada nggak misalnya kayak bukan selisih paham lah dibilang kayak ini perdebatan. Aku maunya Bongo begini, kata si kakak terus saya bilang aku maunya begini. Gitu. Kira-kira kayak masalah apa nih kak? Karena masih kecil juga ya kita belum ada terpikirkan ya. Perdebatan Iya. dari segitunya ya. Nanti ya kali kalau udah sekolah. Pengen di sini, abangnya mau di sini. Anaknya ini lebih dekat ke siapa nih? Lebih dekat ke papa kah atau ke mama nih? Papanya sih. Ke papa. Kalau papanya pasti. Oh, oke. Nama
Karena kan biasanya kalau cowok itu lebih lengket digendong sama mamanya biasanya kan. Oke, berarti ini lebih dekat sama Kebetulan udah agak ini ya beratnya ya. Jadi saya udah nggak kuat lagi. Oke. Nah, ini kan di podcast kita ini ada nih 5 pertanyaan cepat nih. Jadi Kamona harus jawab lebih cepat ya. Jadi nggak perlu pikir lama-lama, harus langsung A, B, C gitu ya. Oke, boleh di. Udah bacakan ya. Iya. Pertanyaan pertama tadi sudah kita diskusikan sih di awal. Untuk Kamona Iya. lebih dekat ke bapak atau mama? Bapak. Pilih salah satu bapak. Bapak, kenapa Bapak? Ya karena kalau nganter ke sekolah dulu masih bapak kan. Jadinya ya kalau ngobrol ya di Lebih mobil ke ke bapak. bapak Oh, gitu. Oke. Nggak ada yang lain mungkin spesial karena Bapak ini nggak bocor gitu ya, ibarat kata lebih bisa pendam, Enggak juga sih. nyimpan rahasia gitu. Cuman ya paling ngobrolin tentang masa depan Oh, lah. lebih paling. enak ya sama Iya. Bapak ya. Oke. Oke, terus yang kedua, Oke, yang kedua lebih milih branded atau sesuai kebutuhan? Sesuai kebutuhan. kan ngeliat Abangnya ketawa. ya abang Bapaknya senyum. Karena saya nggak ada yang Doang. Oke, Oke. terus yang ketiga, masak di rumah atau beli dari luar? Wah, masak di rumah. tapi pernah nggak kayak kadang makan di luar atau emang Udah yaudah iya loh, masuk kita nggak cobain dulu. Kadang-kadang kita makan di luar itu pengen mencoba dulu nih, baru ntar masak di rumah. karena kan nggak mungkin misalnya pergi dari mana-mana udah pokoknya makan di rumah lah gitu, jangan boros-boros gitu kan, berarti Oh ya kalau misalnya nggak sempat waktu ya pasti beli dari rumah. ya. Yang selanjutnya, Kak Mona kesal sama suami pas lagi? Oke. Pas lagi apa ya nggak bisa dihubungi kali ya. Oh berarti harus on ini ya, HP-nya harus on terus ya. Terus, Terus tapi walaupun kayak gitu Kamona ini sifat yang cerewet nggak sih Bang, kayak marah gitu kalau misalnya nggak diangkat teleponnya atau misalnya di rumah Abang nggak mau bantuin marah-marah, gimana sih tipenya si Kamona ini? Ngomel nggak kayak karaoke gitu kan? Oh enggak sih, kalem-kalem aja. Oh, Gitu. kalem. Maksudnya ributnya, bukan ribut, cerewetnya enggak cerewet juga sih kalau boleh dibilang. Gitu. Oke. yang terakhir ya Kak ya. Yang terakhir, lebih suka traveling dalam negeri atau luar negeri? Sesuai doku aja sih. Sesuai budget tahun. Sesuai budgetnya, kalau cuman ada budgetnya buat di dalam negeri ya dalam negeri. Oke. Kalau bisa keluar ada duitnya ya. Luar negeri. Tapi lebih sering Syukur lah. traveling berdua ini kemana? Dulu pas pacaran udah pernah jalan berdua traveling kemana atau hanya pas udah berkeluarga? Udah mulai pergi-pergi Sebelumnya memang udah jalan juga. Cuma yang tapi doang. Iya, masa Sama ikut. temen ya? Apa ya, ikut itu ya? Open trip. Oh yang open trip sama temen dari luar. Iya. Oke. Ada yang lain? Nah, kakak sama abang ini sama-sama suka traveling nggak sih kira-kira? Karena ini kan tadi kebetulan bahas tentang traveling ya. Iya. Apa cuma yang maunya di rumah, terus nge-mall atau seperti apa? Kita nge-mall nggak Kita sih? bukan tipe Cuma tipe nge-mall. kecuali ada Baik. kebutuhan yang perlu beli ya mau. Cuma kalau untuk refreshing sih enggak banget sih. Nggak. Ke alam tadi. Ke alam ya. Lebih suka traveling ya? Iya, travelingnya ke alam, bukan traveling ke Kalau tempat. ke taman kota juga itu lebih refreshing daripada mall. Iya. Tapi yang lebih suka udah bikin jadwal, pokoknya kita harus jalan-jalan nih 1 bulan atau 2 bulan kita harus pergi ke A, B, itu lebih ke mana nih, ke abang atau ke kakak? Kalau misalnya apa sih namanya ya itu dia sesuai budget aja. Kalau hanya bisa ke tempat ini, ya situ aja. Enggak, maksudnya udah dibikin Planning planning gitu. Kita gitu. kadang planning nggak jadi. Nggak tapi jadi. lebih sih apa spontaneous aja sih. Iya. Kayak, oke, Kalau ini di- sini, gitu. Kalau direncanakan biasanya nggak jadi. Nggak ya? jadi. Tengah-tengah Nah, apa, ntar gitu. direncanain tapi nggak ke situ juga tujuannya. Karena ya itu dia dokunya. Oke. Oke deh, mungkin harapan aja nih Kak, saran dan masukan untuk Master Guide kan ya, khususnya kita Master Guide ini apa sih saran Kakak dan masukan Kakak setelah Kakak lihat beberapa tahun Master Guide di sini gitu. Kira-kira apa yang perlu kita benahi? Iya. Apa yang kurang? Kan biasanya tuh kan ada awarding gitu ya untuk kayak ya karena saya udah
sempet di adventurer kan, kebetulan waktu saya jadi adventurer tuh ternyata ya kita lihat tuh banyak awardingnya untuk adventurer. Nah kalau saya lihat masih dikit ya awarding yang ada, maksudnya jadi lebih banyak dia. Kalau master guide-nya itu masih textbook lah kalau saya lihat. Masih textbook banget, jadi untuk keluarnya lah mungkin bisa lebih, nggak hanya dengan camping aja gitu. Oke. Mungkin dengan award Kelas-kelas yang lain ya di luar ya. Oke. awardsnya kan banyak tuh Iya. ya. Jadi mungkin lebih banyak juga itu dibaca awardsnya. Oke, mungkin itu ya masukan dari segi adventurer, karena kebetulan tamu kakak ini adalah khusus spesialis di adventurer. Jadi oke. Ya hampir 4 tahun. Oh, 4 tahun ya di adventurer. Iya. Oke. Nah habis itu covid ya yang kemarin. Nah, terakhir ya covid tuh tahun 2020. Nah jadi kebetulan kalau waktu saya adventurer memang kita lebih banyak tuh selain textbook kita pasti keluar terus. Oke. Kalau dari segi master guide-nya nih kak, kan kakak lihat nih master guide-nya, mungkin bagaimana harapannya untuk master guide yang ada di kalender ini gitu? Ya begitu harapannya ya, semoga ya master guide-nya juga tampil berani gitu ya. Maksudnya nggak hanya di dalam gereja aja, bisa keluar juga atau berkunjung ke gereja lain gitu, ya, pelayanan atau enggak ke pelayanan ke penjara atau iya panti asuhan. Jadi kebanyakan kayaknya organisasinya ya dalam kalau saya lihat ya. Karena waktu saya juga masih master guide ya textbook aja gitu, kita baca nubuat, baca apa ya memang baik sih, cuman lebih menggali lagi aja sih untuk keluarnya. Oke, sedikit ya, aku mau ambil dulu dari waktu kakak jadi pembina ya atau pengurus di adventurer. Ada nggak sih yang masih belum tersampaikan sama kakak, kayak ih waktu aku pembina adventurer kayaknya belum nih, aku belum ngelakuin ini, pengen sebenarnya tapi terkendala udah selesai masanya, terus waktu itu sempat ada covid. Ada nggak sih kak? Ada sih, karena memang nggak selesai ya. Udah gitu kebetulan tuh saya juga masih ya waktu itu lah pertama covid kan belum ada Zoom juga ya, baru dia Zoom itu baru ada akhir-akhir 2019. Nah di situ kita kan juga baru intensnya untuk online ya. Kalau pakai, dan kebetulan kan anak-anak ya ada yang nggak punya HP gitu, jadi masih terkendala di situ. Dan seharusnya kan 2 tahun itu harus penyelesaian direktur adventurer, tapi karena covid ini ya begitu nggak selesai lah gitu ya. Oke. Apa tuh yang nggak selesai tuh? Misalnya mau ngajak anak-anaknya jalan-jalan atau ada mau bikin sesuatu karya? Ya programnya yang sudah dikasih ke gereja belum selesai. Oh, oke deh. Iya. Ada nggak sih kalau misalnya ditawarin lagi untuk jadi pembina adventurer, mau nggak kira-kira? Oh mau, masih mau ya, masih rindu ya. Setelah periode ini atau nunggu beberapa periode dulu? Iya, beri kesempatan dulu sama yang master guide yang lain. Masih banyak yang muda. Soalnya ini kan masuk adventurer juga. Oke. Ada lagi masukannya kak? Atau pelayanannya buat yang orang-orang mudanya? Iya. Buat closing maksudnya statement-nya deh nih. Untuk master guide itu nggak jangan dibikin jadi susah gitu. Iya. Maksudnya jangan jadi beban. Jadi bawaannya Enjoy aja santai, ya. enjoy, happy di kelasnya. Jadi harus lebih banyak juga tertawa ya. Maksudnya tertawa dalam arti ada tempatnya. Iya betul. Oke. Udah cukup ya kira-kira pembahasannya? Udah dapat semua. Ini udah mulai terbongkar ya, apa-apa aja yang tadinya kita cuma taunya tamu kita ini ya di gereja, datang ke gereja, terus kita selamat sabat, terus ngelihat datang sama Honggo, sama Bang Randy. Sekarang udah mulai dikit-dikit ya terbongkar. Jadi buat kita semua nanti nih bisa dibuka lagi tentang Kamona. Yang penasaran sama Kamona Simbolon bisa dilihat ya. Oke, sekian dari podcast kita hari ini. Terima kasih untuk Bang Randy, Honggo, Kamona, Tuhan memberkati.